Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jenderal Andika nantinya akan menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada 8 November mendatang. Pada Rabu siang, Mensesnek Pratikno menyerahkan surat Presiden Joko Widodo terkait pengajuan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI kepada DPR. Surat Presiden berisi pengajuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima itu diterima langsung Ketua DPR Puan Maharani. Atas nama pemerintah, Pratikno berharap kepada Ketua dan seluruh anggota DPR untuk dapat segera memproses calon Panglima yang diusulkan Presiden. Menanggapi hal itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR akan segera memproses dengan mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dalam waktu dekat. Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon Panglima kepada DPR RI untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Andika Perkasa SEMAMSC. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan hingga kini masih belum ada nama calon pengganti KSAD. Pratikno menegaskan calon pengganti KSAD sudah harus ada, khususnya pada saat Jenderal Andika dilantik sebagai Panglima TNI. Dengan diajukannya Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI, maka posisi KSAD akan segera kosong. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, siapa calon KSAD pengganti Andika? Itulah tema Morning Talk kita pada pagi ini. Untuk membahasnya, saat ini kita telah terhubung dengan Pak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat pagi Pak Bobi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Julita. Iya, sehat selalu nih Pak Bobi. Alhamdulillah. Apalagi baik. Setelah menerima nama calon Panglima, satu-satunya nama yang diajukan oleh Presiden, jadi sudah ya. Tidak ada lagi tanda tanya di publik lah, berarti sudah final. Iya, tapi belum selesai juga masalah pertahanan kita, karena nantinya harus ada nama juga yang menggantikan Pak Andika di posisi KSAD. Apakah sudah ada beberapa calon dari Komisi 1, Pak Bobi? Halo? Iya, Pak Bobi, apakah sudah ada saran atau beberapa nama yang dilihat oleh Komisi 1 sangat potensial untuk menggantikan Pak Andika menjadi KSAD nantinya? Jadi pertama, untuk pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat itu berdasarkan konstitusi dan juga undang-undang itu memang bukan wewenangnya di DPR RI. Walaupun kita juga melihat perkembangan bahwa pada saat ini ada 12 nama yang memenuhi kualifikasi. Betul. Yang artinya itu sudah bintang 3 atau letnan jenderal. Ya, dari nama-nama tersebut kan kita juga ngelihat di media mana yang sering populer, mana yang sering masuk di sosial media, mana yang sering melakukan pemberitaan, mana yang kadang-kadang menuai kontroversi. Jadi memang secara objektif kami tidak ada tugas kok secara dari konstitusi untuk memilih KSAD. Tapi sebenarnya apa yang harus dipenuhi oleh seorang calon KSAD nantinya menurut Anda? Ya, utamanya Kepala Staf Angkatan Darat ini adalah matra yang memiliki prajurit yang terbanyak dibandingkan matra-matra lain. Karena ini adalah tulang punggungnya dan juga ada beberapa fungsi teritorial. Nah, oleh karenanya memang idealnya yang memiliki kemampuan dan kualifikasi paling tidak pernah
menjadi komandan teritorial seperti yang di Kodam-Kodam. Lantas juga mampu melakukan konsolidasi secara cepat, misalkan dia di komando strategis. Lantas juga yang biasanya memiliki kemampuan intelektualitas, karena kan sebagai kepala staf itu kan bukan hanya kemampuan tempur di lapangan, tetapi juga memahami strategi pengembangan organisasi dan penguatan fungsi-fungsi teritorial. Jadi ada sifat intelektualnya, apakah itu pernah di intelijen, apakah pernah di akademi militer seperti gubernur atau wakil gubernurnya, dan beberapa hal yang kiranya mungkin menjadi dan pas pampres itu ada contohnya seperti Pak Andika ini kan dulu sebelum jadi Panglima, sebelum jadi KSAD kan pernah menjadi dan pas pampres. Nah itu ada beberapa kebiasaan-kebiasaan, tetapi ini tentu bukan pola yang baku. Dan itu adalah sepenuhnya wewenang dari organisasi militer TNI itu. Ya, kita lihat ada kebiasaan-kebiasaan, ada histori, tapi biasanya itu cukup berpengaruh dan berulang kalau kita lihat. Nah, biasanya pada zamannya Pak Harto dulu, Pangkostrat itu biasanya kemudian menjadi KSAD. Apakah menurut Anda untuk Pangkostrat yang sekarang, yaitu Legend TNI Dudung Abdurrahman ini cukup memenuhi? Karena juga Pak Dudung lumayan populer juga nih Pak Bobi. Iya betul, itu yang tadi saya sampaikan. Tetapi secara objektif, karena kami di parlemen kan juga harus objektif ya. Syarat kualifikasinya itu yang utama adalah Jenderal Bintang 3. Tetapi untuk kebutuhan organisasi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan subjektif lain dari Presiden. Ya misalkan dari yang kualifikasi 12 ini memang belum pernah ada, contohnya dari Kepala Rumah Sakit RSPAD untuk menjadi dari Kepala Staf. Nah, tapi secara objektif dia memiliki kualifikasi. Lantas ada beberapa nama yang memang Jenderal Bintang 3, tetapi durasi masa jabatannya tinggal sebentar lagi. Jadi kurang dari 1 tahun. Nah ini mungkin menjadi pertimbangan subjektif Presiden. Memang Pangkostrat kita lihat ya dari beberapa tadi jejak rekam berpeluang sangat besar untuk menjadi KSAD. Dan apalagi juga Pak Dudung pernah menjabati fungsi teritorial yang termasuk elit, yaitu Pangdam Jaya. Nah ini bisa, tapi ini pun kan ada juga seniornya sebelumnya, ada Pak Eko Margiono yang sekarang menjadi Kasum. Nah itu memang pilihan-pilihan subjektif itu ya tergantung dari nanti Bapak Presiden lah. Nah kalau lihat nama-nama itu cukup masuk akal, tadi Pak Bobi sempat bilang bisa jadi pertimbangan subjektif dari Presiden, misalnya belum pernah ada KSAD dari rumah sakit begitu ya, itu cukup unik juga sih Pak Bobi. Tapi kalau Anda lihat beberapa nama yang menonjol di sini, persaingannya sangat ketat nggak Pak Bobi? Ya saya rasa dari 12 itu pastilah ada beberapa pertimbangan-pertimbangan subjektif, antara lain juga yaitu tadi ada populer di publik, mungkin ada juga yang aktif dalam organisasi sipil, ya kan, seperti Bapak Kepala Bais kan adalah ketua Perbakin ya, juga sangat populer di publik. Pak Joni. Betul. Lantas ada juga yang kalau dilihat misalkan kedekatan, ada juga yang pernah dulu bertugas di Solo seperti Pak Agus misalkan. Nah jadi ya saya sebagai parlemen hanya bisa menyampaikan bahwa ke-12 nama yang berpangkat Jenderal Bintang 3 ini sama-sama memiliki peluang. Karena itu tadi semua kebiasaan-kebiasaan, pola-pola yang jenjang tingkatan yang untuk menjadi kasat itu, ya kita tahu Bapak Presiden kita ini kan suka kejutan-kejutan. Walaupun tadi ada beberapa pertimbangan dari masa jabatan, dari misalkan bukan dari posisi pemegang komando tempur, itu belum pernah ada. Tetapi ya ini adalah secara objektif mereka semua memiliki peluang yang sama. Oke,
Nah, untuk di Matra TNI Angkatan Darat ini adalah matra yang sangat besar, prajuritnya paling banyak dan juga menjadi tulang punggung di dalam TNI sendiri. Nah, Pak Bobi, masih ada nggak, meskipun nih semuanya Letjen Bintang 3, tapi masalah senior, kemudian junior, kemudian senior lebih menguasai dan junior mungkin kurang menguasai, ini masih ada nggak pengaruh-pengaruh seperti itu menurut Anda? Saya rasa kalau di era TNI yang profesional ini sudah tidak ada lagi tuh. Jadi jenjang kepangkatan itu sudah bisa merefleksikan bahwa kemampuan dan kapabilitas mereka secara personal. Jadi dalam arti kata masalah senioritas itu tidak menjadi hal penentu dan juga bukan menjadi pertimbangan selama memang secara syarat objektif itu terpenuhi, yaitu Jenderal Bintang 3. Jadi itu hal yang tidak masalah, Mbak Julita. Baik, Pak Bobi, kita masih akan lanjutkan dialog kita siapa pengganti Pak Andika nanti sebagai KSAD. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita masih soal siapa calon KSAD pengganti Andika nantinya kalau misalnya sudah dilantik menjadi Panglima, masih bersama dengan Pak Bobi. Pak Bobi, jadi kalau dari Anda nih melihat TNI Angkatan Darat adalah matra yang cukup penting, sangat penting bahkan. Apa yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat kita sekarang? Pemimpin seperti apa yang dibutuhkan? Ya, paling utama adalah tugas pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi selain untuk meneruskan program MEF yang sudah dijalankan dari tahun 2009, tentu untuk peningkatan profesionalisme. Banyak yang sekarang kan penegakan disiplin prajurit, jiwa korsa itu yang utama. Lantas juga yang kedua selanjutnya adalah pelatihan itu dalam rangka peningkatan profesionalisme prajurit. Dan yang terakhir adalah tugasnya untuk memastikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi tentara-tentara TNI tersebut di Angkatan Darat, karena ini yang paling banyak jumlahnya. Nah, tugas-tugas pembinaan ini memang idealnya itu bisa dengan Jenderal Bintang 3 yang memiliki masa jabatan lebih dari 1 tahun lah, itu yang udah pasti. Berbeda dengan Panglima ya, kalau Panglima itu kan mengkoordinasikan saja, tetapi kalau dalam pengawasan pembinaan itu lebih baik yang memiliki durasi lebih dari 1 tahun, seperti Pak Andika ini kan dari tahun 2018. Karena kalau menjadi kepala staf itu kurang dari 1,5 tahun atau 2 tahun itu mungkin perlu dipertanyakan nanti di Wanjakti bagaimana roadmap-nya. Jadi yang makanya dari 12 nama tersebut ada beberapa yang masa jabatannya kurang dari 2 tahun, saya rasa kecil peluangnya untuk dipilih menjadi kepala staf. Oke, mengapa masalah kesejahteraan dari anggota TNI Angkatan Darat ini menjadi salah satu yang sangat disoroti, Pak Bobi? Ya, karena memang Angkatan Darat ini kan yang paling banyak mendapatkan tugas yang bersentuhan dengan keadaan sehari-hari. Misalkan yang di Papua dan di daerah konflik, misalkan ada di Poso, dan juga mereka akan menjalankan fungsi teritorial. Jadi peningkatan kesejahteraan itu kan bukan hanya uang ya, tetapi ada juga bagaimana mereka setelah pensiun. Kemarin kan ada Asabri yang lagi heboh. Lantas bagaimana tunjangan kesehatan dan bagaimana pemenuhan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka. Nah, hal-hal ini kan yang perlu ditingkatkan, walaupun memang sudah ada perpresnya yang termasuk juga ada peningkatan uang lauk pauk itu, tapi perlu ditingkatkan agar bisa lebih sejahtera. Dan juga beberapa hal seperti dalam pandemi ini kan mereka di garda terdepan dalam penanganan COVID, tetapi kan secara tunjangan dan ininya kan sangat kurang lah dibandingkan misalkan insentif untuk nakes itu misalkan. Nah, hal-hal ini yang perlu menjadi PR utama, kiranya nanti ada
KSAD yang baru setelah Pak Andika dilantik menjadi Panglima TNI. Hal lainnya misalnya alutsista, kalau misalnya di Angkatan Laut kan ini menjadi sorotan. Kalau di TNI Angkatan Darat apakah masih aman saja? Jadi begini, kalau soal alutsista itu kan adalah kebijakannya itu dari Kementerian Pertahanan. Oke. Dari matra-matra ini adalah penggunanya, karena ya ini bukan kata saya, itu kan kata undang-undangnya. Oke. Undang-undang 34 itu secara mereka itu adalah menggunakan dari kebijakan pertahanan yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Jadi dalam penguatan dan pengembangan doktrin-doktrin prajurit itu termasuk juga bagaimana mereka mengalokasikan, memobilisasi dan juga menggunakan alutsista yang sudah digariskan oleh dari Kementerian Pertahanan. Okay. Nah ini yang oleh karenanya penting sekali banyaknya latihan-latihan dan juga ya contohnya paling sederhana latihan menembak. Ya jangan sampai prajurit kita yang prajurit tempur misalkan infanteri atau misalkan elit itu mendapatkan peluru lebih banyak dari yang fungsi teritorial di Kodim, di Kodam, sehingga nantinya kemampuan persenjataan itu dan kemampuan penggunaannya menjadi rata. Gitu ya. Dan ya misalkan senjata saja, harusnya kan yang paling ideal adalah rasionya 1:1, setiap prajurit itu pegang senjata. Nah sampai sekarang kan belum 1:1, masih 1:4, masih 1:5. Apalagi kalau prajurit yang di teritorial ya, Kodim gitu, itu masih senjatanya sangat lama. Walaupun itu senjata berbeda dengan kepolisian, misalkan senjatanya baru-baru, bagus, semuanya hampir pegang senjata. Nah hal-hal ini perlu nanti diperhatikan. Bedanya dengan polisi karena mereka kan tidak ada persenjataan yang besar-besar seperti yang ada di TNI, seperti tank, itu kan mereka tidak ada. Pun kalau di Angkatan Darat ini kan ada helikopter Apache, itu kan juga dari Angkatan Darat, sehingga ya pengalokasian anggarannya kan juga berbeda. Nah, pemenuhan kekuatan 1:1 ini juga salah satu merupakan prioritas dari tugas KSAD nanti. Baik. Tadi Anda mengatakan juga ya Pak Bobi, sebaiknya KSAD itu punya masa jabatan nanti lebih dari 2 tahun agar si program itu tidak terputus di tengah jalan. Nah apakah mungkin ini membuat Letjen yang masa pensiunnya sudah dekat, begitu kurang berpeluang untuk menjadi KSAD? Kalau di dalam organisasi militer saya rasa iya, karena ini kan berbeda dengan fungsi koordinatif seperti Panglima TNI ya. Panglima TNI itu rata-rata 2-3 tahun, yang paling lama itu Pak Endri Hartono itu 3 tahun 8 bulan, tetapi dengan Pak Andika ini mungkin hanya 13 bulan, itu tidak terlalu bermasalah. Tetapi kepala staf ini memang baiknya karena pembinaan secara langsung itu harus lebih dari 1 tahun lah. Lebih 1 tahun. Jadi kalau misalkan ya Pak Dudung, Pak Eko itu memiliki peluang yang besar karena mereka dari umur juga termasuk masih muda dan juga kualifikasi jejak rekamnya itu sudah sama-sama lengkap, sama-sama pernah fungsi teritorial dari satuan elit juga, dan ada beberapa jabatan-jabatan yang administratif lainnya. Baik. Sebenarnya untuk masyarakat sendiri, Anda melihat untuk KSAD sendiri, masyarakat itu cukup memperhatikan nggak siapa nanti calon pengganti dari Pak Andika untuk posisi kepala staf ini, Pak Bobi? Ya saya rasa kalau kepala staf ini kan yang itu tadi saya lihat ya kan, masyarakat sebenarnya siapa aja tidak masalah lah. Okay. Memang yang sering masuk di dalam pemberitaan itu kan Pak Dudung. Ada beberapa kontroversi, tapi itu juga masih dalam koridor-koridor kondusif lah. Jadi saya rasa masyarakat juga akan menerima siapapun yang akan ditunjuk Bapak Presiden. Dan yang paling utama dari 12 nama-nama tersebut itu tidak ada yang memiliki resistensi dari publik. Jadi saya rasa aman-aman saja kalau Presiden akan memilih satu di antara 12 nama ini. Paling pertimbangan subjektifnya itu tadi adalah mungkin dari lamanya masa jabatan. Baik,
Pak Bobi, sebaiknya ini nanti kan ada proses yang akan berjalan, yaitu Pak Andika ada fit and proper test di DPR 1, di DPR Komisi 1 untuk posisi Panglima. Kemudian KSAD, nanti seperti apa untuk periode waktunya ini, kita harus menunggu berapa lama nih? Kalau tidak salah hari ini akan diadakan rapat bamus untuk menentukan tanggal berapa harus diselesaikan di Komisi 1. Jadi rapatnya itu bisa hari ini, bisa besok, sehingga hari Senin minggu depan itu karena bertepatan dengan harinya Pak Hadi ini pensiun, tanggal 8 November, walaupun secara administratif itu 1 Desember 2021. Jadi insya Allah tidak akan ada kekosongan transisi posisi Panglima TNI. Jadi insya Allah hari Senin sudah dilantik. Kalau perlu kita standby lah, Jumat, Sabtu, Minggu disuruh rapat, kita sudah ada di Jakarta semua, rasanya sudah selesai. Jadi Komisi 1 menunggu hasil rapat bamus hari ini. Oke, artinya juga kalau bisa di pekan ini juga kita sudah memberitakan nih bahwa langsung diparipurnakan. Siapa? Okay. Ya, hasil dari paripurna baru dikirimkan surat ke Presiden. Baik, dan ketika Panglima sudah dilantik, begitu pula nanti KSAD ini juga bisa langsung ditunjuk ya, Pak Bobi, seperti itu bisa, ya? Bisa, langsung kok, bisa. Baik. Tergantung Presiden, semoga tidak sibuk beliau. Semoga. Baik, Pak Bobi, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Mbak Julita. Baik, selamat pagi. Pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Dan Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.